Oma-oma pengasuh yang di lantai 1, shalom. Shalom ya, puji Tuhan hari ini hari terakhir bagi kita tahun 2022 ya. Kita mau melewatinya dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau melewatinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena sejujurnya kita tidak tahu apa yang terjadi tahun depan. Tanpa kekuatan dan kemurahan Tuhan kita tidak akan bisa melaluinya seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian sujud dan terima kasih. Kita memberi terima kasih kepadanya yang sudah menyertai kita sepanjang tahun 2022. Jika kita menghitung terlalu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan, patut kita datang dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat. Kasih itu yang Dia berikan pada kita. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia. Mari saya ajak kita untuk berdiri, memberi pujian bagi Tuhan, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhanku, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terpujilah kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami mengasihi Engkau. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah kami. Kasih-Mu yang tanpa syarat bagi kami. Oh terima kasih. Tahun 2022 Engkau telah menolong kami. Di tahun ini penyertaan-Mu sempurna. Dan itu sungguh kami rasakan hingga detik ini Tuhan. Oh terima kasih. Mulialah Engkau ya Tuhan. Dan kami siap untuk menghadapi tahun 2023 bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong Bapa. Bapa kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong. Dan seluruh para pelayan Tuhan juga. Biarlah kekudusan daripada-Mu Engkau melayakkan Bapa. Umat-Mu Engkau persiapkan mereka. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup mereka untuk datang memuji Tuhan. Untuk mengawali bersama dengan Tuhan. Engkau yang dimuliakan dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, yang lelah silakan duduk. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak
teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini adalah yang terbaik. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, men. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Silakan maju ke depan sambil kita akan nyanyikan satu pujian, Aman di Dalam-Mu. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Dialah
kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman, ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setiamu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ada Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Oke, saya bersaksi tentang retreat kita ya. Itu suatu hal yang perlu disaksikan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk seluruh sidang jemaat tanpa terkecuali. Semua yang sudah berdoa, semua sudah memberikan donasi baik secara materi atau sumbangan-sumbangan berupa makanan atau kegiatan lain, bahkan juga seragam. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk sidang jemaat, Tuhan memberkati. Di akhir tahun ini kami melihat kesatuan hati kita. Sebenarnya kita tidak ada mendengar, sebenarnya itu tidak ada kata, ada kedengaran di telinga kami berkata, wih Bapak itu berani-berani ya bikin retreat. Enggak ada, dengan dana sebesar itu enggak ada. Jadi kita menjalaninya, kita merencanakannya 1 tahun dan Tuhan menolong. Kami membuatnya, menatanya mulai dari 1 tahun karena kita tahu kemampuan kita, dan di akhir-akhirnya mau mendekati retreat itu Tuhan menjamah banyak hati sehingga jumlah itu tercukupi dan kita melimpah ya, puji Tuhan. Dan di sana juga selama acara tidak ada gak ada hal yang membuat kita terhalang mengalami sukacita, semua terlaksana dengan baik. Dan satu sukacita lagi, semua Oma bisa ikut ya. Pertama kali Ibu Selvi baru kali itu ikut dan nginap. Puji Tuhan, walaupun saya sedang berdoa Tuhan tolong supaya Oma ini tidak ada yang sakit harus membawa kami ke rumah sakit di tengah malam, itu kekhawatiran saya juga. Tapi ternyata saudara, Oma itu lebih kuat dari saya. Mereka dasteran di sana, saya pakai jaket ya. Mereka lebih kuat, sukacita. Walaupun mereka tidak banyak bergerak hanya melihat, tapi saya melihat sukacita luar biasa dari jemaat. Kita juga pulang ke sini dan tidak ada yang sakit ya. Cuma lelah aja, capek. Jadi capeknya itu tidur, besoknya itu tidur. Ada kecelakaan sedikit ya, tapi tidak selesai. Sudah Tuhan tolong. Dan itu semuanya karena kebaikan dan kemudian. Tepuk tangan untuk Tuhan dong. Ya. Di sini kita melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menolong kita tahun 2022. Ya, kita mendengar banyak hal. Tahun 2023 ada hal-hal yang menakutkan kita dengarkan ya. Tapi seperti dari pujian gitu, bersandarlah kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa menjalani tahun itu tanpa bersandar kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa, apapun titel kita, apapun pekerjaan kita, mungkin pendapatan pun tidak bisa. Bersandarlah kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, mari kami dari sebagai hamba Tuhan hanya mengajak, ayo semakin dulu sudah rajin, semakin rajin lagi untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Oh, ini mau bersaksi. Ulang tahun. Shalom saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, saya di sini mau bersaksi sedikit tentang kesaksian saya selama retreat kemarin. Jujur dari saya sendiri sih, saya sebagai panitia acara membuat acara retreat berjalan lancar tuh rasanya dag-digdug sama ya. Yang paling saya rasakan sih capek sih. Karena jujur saya sebagai panitia acara gak ada waktu buat istirahat gitu loh. Mau makan gini masih kepikiran
retreat gitu. Dan jujur apa di dalam pembuatan rundown kegiatan acara retreat itu sebenarnya saya tuh kerjakan nyambi sambil kerjakan ujian. Jadi kan ujian di sekolah saya itu kan pakai laptop kan. Nah, saya kerjain satu nomor, saya pindah bikin rundown selesai, kerjain lagi. Terus satu nomor selesai, bikin rundown lagi. Jadi otak saya itu yang ke kanan ke ujian, yang ke kiri ke acara retreat tersebut. Tapi meskipun capek rasanya udah mau mati berdiri gitu kan. Gak nyangka aja bisa berjalan sampai akhir, dari awal sampai akhir itu ya ada kejadian-kejadian yang wow gitu loh, yang di rundown ini nggak ada ini, tapi kok ada kejadian kayak gini ya. Tapi ya puji Tuhan lah, saya bangga bisa menjadi berkat buat sekalian. Dan saya bersyukur puji Tuhan di tengah acara retreat kemarin saya dapat surprise yang bertubi-tubi lah, bener bertubi-tubi. Terima kasih semuanya, saya tanggal 25 Desember, saya boleh bertambah umur 1 tahun lagi yang ke 18 tahun. Makasih semuanya buat doanya, buat kadonya, buat surprise-nya. Ya, enggak apa ya. Sebenarnya di otak saya udah ada kepikiran, wah, jam segini pasti udah ada surprise ini. Aku udah siap-siap itu. Coba yang apa ya? Yang enggak terpikirkan lagi tuh ternyata surprise-nya saya tuh tengah malam dimasukin ke kolam renang. itu yang bener-bener gak terpikirkan sama sekali. Jadi ya saya bahasa juga sampai teman saya juga ikut berkorban. sorry. Ya puji Tuhan lah. Intinya saya bangga lah bisa berkontribusi di acara retreat kemarin. Terima kasih sekian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Tepuk tangan dulu untuk ketua panitia. Oh bukan, tutup acara, untuk ketua panitia, ketua di sana ya. Ya, terima kasih juga. Nantilah Bapak sampaikan firman Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih ada yang mau bersaksi? Mengakhiri tahun ini. Oh Pak Yepta. Ini Pak. Enggak Pak. Gak kedengar.
Puji Tuhan ya, sukacita dari Tuhan ya. Masih ada yang mau nyambung? Oh, si Sony. Kenapa batu? Ya, saya berdiri di depan ini bukan mau pamit ya Bapak Ibu ya. Bukan ya. Ya, tahun ini adalah tahun ke-6 di mana saya memang merayakan Natal dan Tahun Baru itu sendiri. Ya, jauh dari orang tua dan belum pernah pulang ya setelah ke Surabaya ini belum pernah pulang ke kampung. Dan untung aja ada adik saya di sini. Saya bersyukur karena kami bisa bersama di sini berdua. Tetapi saya secara pribadi itu tidak merasa berdua. Karena saya bersyukur juga Panti dan Healing Insight ini sudah menjadi keluarga bagi saya seperti itu. Ada Oma Selvi, ada ibu-ibu pengasuh, ada oma-oma di bawah, ada Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Penatua, dan semua rekan-rekan pelayan Tuhan sidang jemaat. Saya bersyukur karena saya merasa menikmati bahwa inilah keluarga. Ya, walaupun memang di Jawa Timur ini saya nggak punya keluarga sama sekali, tapi di tempat ini saya bersyukur saya merasakan suasana kekeluargaan itu ada. Dan itu sebabnya saya itu tidak merasa, walaupun kadang saya memang rindu kepada orang tua, tapi kekeluargaan kita di sini itu bisa menutupi semua itu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bu Lucy mau bersaksi? Oh nanti, tahun depan. Oh iya tahun depan. Bu Nadi, Bu Nadi mau bersaksi? Ada yang nunjuk-nunjuk dari belakang masalahnya. Oke, shalom bagi kita. Puji Tuhan ya. Apa yang mau saksikan? Mereka suruh saya lagi. Oh ya. Oke, ya pertama retret itu perjalanan para ibu-ibu dan mamanya di belakang itu sempat ketakutan ya. Tanjakannya begini, mundur lagi gini. Takutan mereka, tapi ya Tuhan menolong ya. Dan saya lihat memang ya bersukacita dan panitia juga sangat semangat lah. Ya terima kasih untuk teman-teman semua. Tapi yang pada intinya yang ingin saya saksikan bahwa dalam rumah tangga saya ya, bagaimana perjalanan Tuhan di dalam 1 tahun ini yang begitu luar biasa, dan ada banyak kerikil-kerikil ya, kerikil-kerikil dalam kehidupan, ya pergumulan-pergumulan yang tidak bisa saya ungkapkan, tapi Tuhan jawab pada akhir tahun ini. Tuhan selesaikan. Saya tidak menyangka memang ya apalagi dalam pekerjaan yang saya lakukan, ya mungkin mereka Bapak Ibu bertanya, loh apa kerjanya sekarang, kok nggak pernah masuk kantor gitu ya. Nah jadi saya kan ekspedisi ya. Nah saya ya memang sudah 2 tahun berturut-turut saya coba mengajukan kerjasama dengan satu lembaga, selalu ditolak. Waktu pertama kali sudah ada, nggak percaya. Udah saya coba buat proposal saya bla bla, gagal. Tahun kedua juga bla 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 juga gagal juga. Tapi nggak tahu ya, satu kerendahan saya pengen menyelesaikan semua pergumulan kami dalam tahun ini. Itu doa saya di pertengahan bulan Agustus atau Juli ya salah. Tuhan, saya pengen selesai semua ini dalam tahun ini. Tetapi nggak tahu mengapa saya coba bangun lagi komunikasi ke lembaga ini untuk kerjasama dalam pengiriman. Puji Tuhan, di awal November dijawab, diterima. Kerjasama memang selama 2 tahun, dan ya saya nggak nyangka dengan saya juga ya hanya selama ini hanya dengar kabar-kabar ya sebanyak ini bla bla, saya nggak yakin kan gitu, masa sih segitu. Ternyata setelah saya alami, loh betul. Sampai saya dalam bulan ini begadang
untuk mengerjakan itu semua. Gitu ya, puji Tuhan. Memang ya saya melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong saya dengan istri saya, meskipun di pertengahan tahun sempat ada pergumulan di antara kami, tapi saya melihat cara Tuhan lah untuk membentuk saya pribadi sebagai kepala keluarga, cara Tuhan untuk mendewasakan saya sebagai pemimpin dalam rumah tangga saya. Dan saya yakin bahwa meskipun ada banyak kabar bla-bla di tahun berikutnya, tahun depan ya, saya sudah melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong saya, dan saya yakin juga cara Tuhan akan unik bagi keluarga kami. Itu yang saya imani. Terima kasih, dan itu juga yang menjadi doa kita supaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin, amin. Puji Tuhan ya, semua kesaksian hari ini adalah kemenangan ya, puji Tuhan. Ya, dan kita percaya bersama dengan Tuhan, tahun depan kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ku hidup bagimu. Kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya, kita mau belajar. Jika tahun lalu kita belum bisa mengatakan, aku hidup bagimu Tuhan, karena aku memang darimu. Tahun ini, tahun depan kita mau belajar. Tinggal satu hari ya, tinggal beberapa jam lagi. Kita mau belajar mengatakan, aku mau hidup untuk Tuhan. Karena itu, aku mau belajar mendengarkan tuntunan Tuhan. Sehingga masa depan, segala sesuatu yang kita butuhkan berarti dalam pemeliharaan Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikuti kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini secara pribadi. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia memberikan kita hidup, yang memberikanku hidup dan pengharapan. katakan kita mau mengikuti kehendak-Nya. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada Nyatakan janjiku kepadamu.
Jika tahun depan kami masih diberikan kemurahan untuk hidup, kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau hidup berjalan dengan Tuhan. Kami memiliki pengharapan dengan Tuhan. Karena kami tahu hari yang akan kami jalani adalah hari-hari yang terbaik bersama dengan Tuhan. Tuhan, Kau menolong setiap kami. Kau menolong kami dalam pertumbuhan rohani kami. Kau menolong kami dalam keintiman kami dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan jadikan hati kami hati yang subur. Mendengarkan firman itu dan itu bertumbuh. Membuat kami semakin dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam pemberitaan firman ini. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doanya. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Sudah duduk ya. Biasanya kalau di akhir tahun seperti ini menjadi sukacita tersendiri untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu atau kaum hawa, mereka biasanya paling senang nge-mall gitu ya. Pergi ke mall, karena apa? Di pinggir-pinggir jalan sudah ada pengumuman sale itu loh. Sale, potongan harga diskon sampai 75%. Iya toh? Bahkan ada yang sampai benar-benar murah sekali. Dan saya buktikan juga saudara ya, tapi saya yang online itu. Benar-benar ada sepatu 29.000 itu, heran saya. Waktu 12.12 itu. Nah, saya tidak perlu sebutkan merek tokonya ya. Bisa 29.000 satu sepatu sneaker itu. 29.000 dari harganya yang 500 atau 400 jadi 29. Saya hanya coba-coba gitu ya. Ternyata barangnya datang. Beneran gitu ya. Tapi kemarin itu waktu saya nemani istri saya dengan anak saya beli sesuatu di sebuah tempat di Sidoarjo di ya tempat perbelanjaan. Kami itu agak ngezong gitu, kecewa gitu. Karena apa? Pintar sekali mereka. Mereka tawarkan, oh ini potongan harga 75.000, ini pelangnya 75% dipotong harganya, 50% dipotong harganya. Tapi mereka taruh barang yang di sebelahnya itu mereka taruh barang yang tidak diskon. Nah, sehingga banyak orang yang terjebak gitu ya. Ini barang bagus, 50% ya termasuk kita, 50% bagus ya. Ternyata harganya nggak ngikut yang nggak diskon. Ya, ketika saya ngomong, loh kok ada di sini Mbak? Iya Pak, mau saya ringkasi. Ini modus mereka. Lalu kemudian setelah bayar, lalu mereka kasih tahu ada promo lagi Pak. Kalau dibelanjakan nanti dapat potongan 50%. Ya kita belanja lagi. Begitu kita mau bayar potong lo 50.000 ya. Mereka bilang apa? Yang sebelah sana kok Pak. Nah, artinya apa? Promo-promo, pengumuman-pengumuman yang mereka lakukan itu banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ketika Tuhan mempromosikan sesuatu, ketika Tuhan meminta kita untuk memilih sesuatu, ini bukan asal-asal. Ini bukan sesuatu yang membohongi kita atau sesuatu yang membuat kita kecewa. Karena apa? Karena apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan tawarkan itu pasti dan sifatnya tidak pernah mengecewakan kita. Amin saudara. Selamat malam dan shalom. Di jam kita itu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 jam lagi kita akan memasuki
tahun yang baru, tahun 2023. Nah, setelah ibadah ini nanti akan ada gathering ya, bagi Bapak Ibu yang sehat, anak-anak muda yang sehat ada gathering. Ya, boleh pulang dulu ganti baju, tapi akan ada gathering di sini, lalu kemudian ya kebersamaan dan seterusnya. Kita akan mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan, tetapi dengan pilihan yang harus kita tetapkan pada malam hari ini. Mari kita membaca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19, cukup panjang. Tapi baiklah kita baca malam hari ini karena masih 5 jam lagi kan jam 12. Ya ngapain kita nunggu-nunggu jam 12 di rumah ya? Sini aja dengar firman Tuhan. Hah? Kalau Samuel lebih dahulu ngangguk, saya sukacita sekali. Bagi mereka yang merindukan firman. Ya. Tapi saya yang pingsan kalau 5 jam ya khotbah ya. Ya, hanya beberapa ayat kita baca saja secara lengkap. Inilah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel akan menyeberangi Sungai Yordan, ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Setelah 40 tahun berputar-putar, maka Ulangan pasal 30 ini disampaikan kepada mereka untuk menentukan pilihan. Sebelum berpisah dengan padang gurun dan sekarang memasuki era yang baru di seberang Sungai Yordan, tanah Kanaan, maka ada pilihan. Perlu menetapkan satu pilihan. Ayat 11 sampai ayat yang ke-19, inilah yang Tuhan minta kita tentukan dalam hidup kita, khususnya malam hari ini. Ayat 11 saya baca, 12 jemaat dan seterusnya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya. Bersama jemaat dibantu Kak Sony 2 ya. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Puji Tuhan terus. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Puji Tuhan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Perhatikan jemaat. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Ya, perbandingannya itu ya, kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah Puji banyak Tuhan. dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, apa itu? bahwa pastilah kamu akan binasa. Ya, Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi Sungai Yordan untuk mendudukinya. aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Apa saudara? Pilihlah kehidupan terus. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Puji Tuhan, pilihlah kehidupan. Amin. Oh, hati saya sungguh rindu sebagai hamba Tuhan ketika kita malam hari ini harus memilih. Hari ini harus menentukan untuk hidup kita tahun depan. Untuk hidup kita setelah 5 jam ini selesai.
maka sungguh sebagai hamba Tuhan sama seperti Musa, dia akan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau tetap hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Inilah pilihan yang ditawarkan oleh Tuhan, tapi agak sedikit dikasih kisi-kisinya kalau dalam ujian. Agak dikasih sedikit contekannya. Dua pilihannya, mati atau hidup, diberkati atau dikutuki. Tapi Tuhan bilang, pilihlah kehidupan. Maka ketika kita memilih hari ini, memilih untuk hidup kita hari esok, maka yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah pilihlah hidupmu dengan mengasihi Tuhan. Amin saudara. Tentukan hari ini pilihanmu adalah, kalaupun harus memilih untuk hidup tahun 2023, pilihlah hidup, pilihlah kehidupan, dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan mengasihi Tuhan. Ayat 16 dikatakan, pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Garis bawahi dulu, aku memerintahkan kepadamu, pendeta. Bukan Tuhan, pendetanya mengharapkan, memerintahkan. Tapi nanti saya jelaskan. Aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah dan ketetapannya, supaya engkau hidup, supaya engkau diberkati Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Saudara, kita pilih hidup. Tahun 2023 kita pilih kehidupan kekal. Amin saudara. Jangan meninggalkan Tuhan. Kalau saudara memilih, ya aku hidup. Tahun 2023 aku tidak jadi putus asa. Amin saudara. Kalau sudah ada yang di tahun 2022 ini hampir-hampir putus asa kita kan. Ya, tadi kesaksian Bapak Penatua, sungguh berat pergumulan. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin memperlihatkan sesuatu saudara. Setiap kali kita ada pergumulan, justru Tuhan ingin memperlihatkan sesuatu yang ajaib. Amin saudara. Tidak pernah keajaiban lahir dari hal-hal yang biasa. Saya ulangi, tidak akan pernah lahir namanya mujizat dan keajaiban kalau tidak mengalami pergumulan. Maka pergumulan adalah pintu masuknya menikmati keajaiban dari Tuhan. Amin saudara. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ini pidato terakhir dari Musa. Pilihlah hari ini. Aku tidak bisa menyeberang sungai Yordan. Karena Tuhan bilang aku harus mati di tepi sungai Yordan ini. Aku harus mati sebelum menyeberangi masuk ke tanah Kanaan. Kamu sekalian yang akan masuk. Tapi pilihlah. Mau hidup atau mati. Mau diberkati atau dikutuki. Tapi sebagai hamba Tuhan, walaupun jengkel Musa ini jengkel sekali. Gara-gara bangsa itulah dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Gara-gara persungutan bangsa itulah yang membuat pendeta Musa ini marah, emosi. Sehingga Tuhan bilang, Musa kamu terlalu emosi. Kamu gak bisa masuk ke tanah Kanaan, sampai di sini saja. Lalu Musa berkata, pidato terakhirnya mengatakan, pilihlah kehidupan. Tapi dikatakan oleh Musa, aku perintahkan kepadamu mengasihi Tuhan menurut jalan yang ditunjukkan, menurut perintah, ketetapan dan peraturan. Ini berat. Betul ya? Kalau saya mengatakan kepada kalian, Hendy nanti kuliah masuk UNER ya, pilih UNER. Contoh, ini contoh ya, pilih UNER, bukan promosi UNER, saya nggak dibayar UNER. Itu Kak Sony ya, saya ini bahaya mimbar ini masalahnya kalau nanti saya menyebutkan itu bisa jadi. Contoh, ini contoh, pilihlah UNER. Lalu begitu dia memilih UNER, ada syaratnya begitu banyak. IQ-nya harus sekian koma sekian. Nilai lulusnya harus sekian-sekian. TOEFL-nya, bahasa Inggrisnya harus aktif begini, begini dan begitu. Begitu banyak syarat-syaratnya. Dan biasanya syarat-syarat itu membuat kita menjadi, mundurlah. Tidak usahlah memilih kehidupan.
terlalu banyak syaratnya nih Pak Musa ini. Dia perintahkan mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Oke. Saudara perhatikan, begitu banyak kelihatannya. Ribet ya. Jadi orang Kristen itu malam tahun baru aja ke gereja. Wah ribet ya orang Kristen, enak-enak hari Minggu liburan, satu minggu capek kerja, hari Minggu jam 8 kebaktian, ribet jadi orang Kristen ini ya. Banyak sekali, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Saya pernah mendengar itu ada seorang calon hamba Tuhan bilang begitu. Ih jadi hamba Tuhan itu susah ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi anak Tuhan itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh bohong, nggak boleh curi, nggak boleh. Banyak sekali peraturannya. Ya, menjadi sangat berat, menjadi akan sangat sulit kalau perintah ini kita terjemahkan sebagai beban. Kita memilih hidup sudah benar saudara, jangan berubah. Pilih hidup tahun 2023, aku mau hidup rohaniku, mau hidup. Ekonomi keluargaku juga Tuhan mau hidup, mau diperbaiki. Amin. Tapi ternyata saudara, di sini ada sedikit syarat. Tapi syarat ini jangan kaget saudara. Syarat ini adalah sesuatu yang sangat indah. Coba cek ayat yang ke-16, kita lihat dalam nats ini. Lalu saudara garis bawahi, penekanan saya ada pada bagian yang B. Kita baca sama-sama ayat 16 awal aja. Mari baca sama-sama. 2, ya. Karena pada hari ini Aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Stop. Tuhan. Apa saudara? Mengasihi Tuhan. Untuk mencintai. Amin saudara. Saya mau tanya kepada saudara, untuk mencintai itu beban atau anugerah? Mencintai itu beban atau berkat? Halo? Masih belum nangkap maksud saya kasih contoh lah. Saya sering pakai ilustrasi ini, saya sudah cek, sudah perhatikan karena saya punya anak 2 putri dari bayi. Saudara perhatikan, yang sudah ibu-ibu, yang sudah bapak-bapak, saya mau tanya, kalau punya anak itu ribet enggak? Ribet, kata orang Madura ya, ribet. Sangat ribet dan sangat repot. Tapi saya sendiri, mata kepala saya sendiri melihat istri saya, termasuk diri saya. Ketika kami punya anak, kami mencintai mereka dengan apa yang bisa kami lakukan. Beban banyak sekali pergumulannya. Mulai dari beli popoknya, biaya untuk membetadin pusernya, apalagi biaya untuk beli buburnya, biaya apa lagi? Biaya untuk vaksinnya, biaya untuk sekolahnya, biaya dan sebagainya. Dan yang paling yang saya lihat adalah waktu istri saya makan. Mereka masih bayi ya, masih kecil-kecil, makan istri saya, tiba-tiba ada aroma yang lain. Tadinya aroma soto saudara, soto, bakso gitu, ayam goreng. Tiba-tiba ada aroma yang lain menyambar hidung kita. Puji Tuhan. Ternyata bayi saya BAB, buang air besar. Saya perhatikan saudara, tidak pernah istri saya itu marah-marah dan merasa beban, tidak pernah. Malah dia bilang apa? Anak pinter, ditinggalin itu nasinya, makanannya, lagi makan, ditinggalin anak pinter. Tidak pernah diambil sapu lidi, kurang ajar, anak kurang ajar, lagi makan, tidak kurang. Jadi beban keluarga, tidak ada saudara, sungguhan. Kok bisa gitu ya? Kok bisa istri saya bilang saya loh ngangkat mereka, gendong mereka itu berjam-jam supaya mereka tidur. Ini sampai pegel kaku tangan saya ini. Tidak pernah saya bilang kurang ajar, jatuhin aja. Nggak. Berat sekali. Enggak saudara. Jangankan anak bayi saya, guguk yang di rumah saya saja saya gendong saudara. Beban rumah tangga satu itu. Kenapa saudara? Kenapa enggak lelah? Kenapa enggak susah? Kenapa saudara? Karena cinta. Karena apa saudara? Karena kasih.
Maka terjemahkanlah kalimat ini dengan kasih Tuhan. Ketika Musa mengatakan, kamu ikutilah semua perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan berjalan pada jalan yang ditunjukkan, berpegang pada perintah, ketetapan, aturan-aturan dan sebagainya. Maka semuanya itu akan menjadi ringan. Amin. Akan menjadi ringan. Itu sebabnya kata kasihilah Tuhan Allahmu itu ditaruh di depan. Musa tidak mengatakan kamu harus menuruti perintah Tuhan, kamu harus setia akan firman Allah, kamu harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan, tidak. Dia bilang, cintailah Tuhanmu, kasihilah Tuhanmu. Ini kunci dari perjalanan hidup kita di tahun 2023. Amin saudara. Cinta itu adalah kekuatan yang tidak terukur. Cinta itu dikatakan oleh dunia ini bagaikan api yang tidak bisa dihalangi. Cinta itu mengalahkan segala waktu. Cinta itu mengalahkan bahkan materi. Namanya cinta. Ya, kata orang sebelah sana, tai kambing rasa coklat. Itu di kampung saya lagu-lagu. Kalau orang sudah jatuh cinta, tai kambing rasa coklat katanya. Tapi kaulah yang makan itu, aku enggak mau. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta. Kalau kita sudah mencintai, apapun kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mencintai Tuhan, saya kira tahun 2023 akan lebih hebat dari retreat tahun ini. Amin. Ya mungkin bentuknya tidak retreat ya. Nelson sudah pucat, aku lah ini ketua panitia udah. Enggak. Mungkin bukan retreat ya kan, tapi bisa saja ya KKR pujian dan penyembahan gitu ya, amin ya. Dan lain sebagainya nanti kita doakan bersama-sama. Kalau itu cinta, jangan muluk-muluk dulu. Setialah datang beribadah di tahun 2023 ini, amin. Setialah melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan saya dan keluarga. Mari saya mengajak setialah karena apa? Bukan karena kalau uang banyak, bukan karena kalau keadaan membaik lalu kita rajin, itu mah biasa namanya. Itu bukan kekuatan yang luar biasa. Tetapi ketika keadaan kita sulit, keadaan kita sedang tidak baik, kita tetap setia mencintai Tuhan. Inilah yang disebut the power of love. Kekuatan dari cintanya Tuhan. Musa sambil terharu dia mengatakan, dengan sungguh-sungguh dia mengatakan, pilihlah Tuhan, cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan peraturan ini. Tetapi kemudian Musa memperdengarkan kalimat itu di telinga sidang jemaat pada waktu itu. Sidang jemaat merasakan, this is blessing. Ini bukan beban. Ini adalah karunia, ini adalah anugerah dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka yang sedang mendengarkan khotbahnya Musa ini adalah orang-orang yang tidak mati di padang gurun. Saudara perhatikan, semua orang-orang yang keluar dari tanah Kanaan mati di padang gurun, dihukum sama Tuhan. Dan mereka-mereka ini yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan di padang gurun itu semua mati. Semua mati. Lah ini anak-anak muda ini diperbolehkan sama Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Apa mereka lebih baik? Bukan. Bukan karena lebih baik. Apa karena mereka lebih baik, lebih hebat? Bukan lebih hebat. Mereka merasakan ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Oh, saya katakan kalau saya bisa mencintai istri saya ini, saudara, bukan karena saya bisa mencintai Tuhan, mencintai dia, tapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu menganugerahkan cintanya kepada saya untuk saya bisa mencintai dia. Jangan cintai pasanganmu dengan cintamu. Jangan cintai anak-anakmu dengan cintamu. Jangan cintai papa mamamu dengan cintamu. Jangan cintai orang-orang yang diasuh di sini dengan caramu mencintai. Cintailah orang lain dengan cintanya Tuhan. Amin. Harus dengan cintanya Tuhan.
Kalau dengan cinta kita enggak bisa, karena kita pun haus akan cinta. Amin saudara. Kita pun haus. Aku haus cinta saudara. Aku enggak punya apa-apa lagi. Dari sisi manusia, aku pengen dengar papaku ngomong. Haus kan? Saudara mungkin tidak punya ibu, saya masih bisa video call gitu ya. Kalau saya rindu kangen, video call, mama, macam mananya kau? Udah puas kurasa. Walaupun dia bilang, udah makin botak kau ya. Puas lah kurasa. Ya. Tapi di setiap hati kita itu saudara ada kantong-kantong gelap yang tidak terisi. Ada kantong-kantong gelap atau black hole yang perlu diisi dengan cinta. Dan cinta papa nggak cukup ke situ. Cintanya suami nggak cukup di sana. Karena suami pun terbatas mencintai istri, istri mencintai suami, terbatas sekali. Sehebat apapun seorang suami, tetap tidak bisa mengisi kerinduan seorang istri kepada papanya, kepada mamanya, pulang kampung dan sebagainya. Nggak bisa. Tapi kalau cintanya Tuhan, saya ulangi, kalau cintanya Tuhan, kalian yang tidak bisa pulang kampung tahun ini, hatimu pun sukacita malam ini. Amin. Yang tidak bisa bertemu dengan keluarga sekalipun, yang mungkin bonus pun tidak keluar di tahun ini, hati kita tetap akan puas karena Tuhan. Amin. Akan puas karena Tuhan yang memuaskan jiwa kita. Sambil saya bicara ini saudara, saya merinding, saya terharu. Ingin berbicara, coba ingin meyakinkan tapi tidak mungkin. Roh Kuduslah yang meyakinkan saudara. Puaslah dirimu dengan cintanya Tuhan. Engkau harus pastikan malam hari ini, Tuhan aku puas karena cintamu. Tuhan aku memang haus akan cinta A, B dan C dan F dan banyak sekali yang kita perlukan. Hati kita itu terlalu banyak rongga-rongga yang harus diisi. Tapi malam hari ini kita harus berkata, ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Harusnya bangsa Israel mati. Tapi dikatakan cintailah Tuhanmu. Ini adalah anugerah. Ketika kita merasakan Tuhan aku bisa duduk mendengar firman malam ini. Ini adalah anugerah. Maka puaslah jiwamu karena Tuhan. Puaslah hati kita karena Tuhan. Puaslah cinta kita karena Tuhan. Oh hati saya sungguh rindu supaya setiap relung-relung hati, rongga-rongga hati yang gelap, yang kosong, yang tidak diketahui orang lain itu malam hari ini dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan. Engkau harus pastikan itu anak muda, ibu-ibu janda, oma-oma yang di lantai dasar, lantai 1. Kita semua yang ada di sini, engkau yang hidup sendiri. Pastikan malam hari ini, Tuhan aku puas karena cinta. Aku tidak mau yang lain lagi. Bersama dengan Engkau Tuhan, jiwaku dipuaskan oleh Tuhan. Inilah yang diminta oleh Musa. Pastikan lo malam hari ini. Pastikan lo hari ini sebelum engkau memasuki tahun-tahun yang baru di tanah Kanaan. Sebelum engkau memasuki era-era yang baru di tanah Kanaan. Pastikan engkau mencintai Tuhan. Jangan lalui tahun ini karena cinta uang. Jangan lalui tahun ini karena cinta kepada seseorang. Jangan lalui tahun ini karena kita kehilangan cinta apalagi. Lewati tahun ini berapa jam lagi dengan cinta kita kepada Tuhan. Jika harus memilih, maka pilihlah untuk mengasihi Tuhan. Amin saudara. Itu adalah sebuah anugerah yang limpah dari Tuhan. Ya. Musa mengatakan, engkau tahu kalau engkau mengasihi Tuhan, mencintai firman-Nya, engkau tidak perlu mengatakan, kemana kita cari itu firman? Kemana kita mencari? Apa kita perlu ke ujung bumi? Apa kita perlu pergi ke dasar laut? Tidak. Apa kita perlu mencarinya sampai ke ujung-ujung bumi? Enggak. Musa mengatakan, firman itu ada di mana saudara? Firman itu ada di mulutmu. Ayat yang ke-14. Firman itu dekat kepadamu. Ini saudara. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan.
firman itu dekat dengan engkau. Kita kan dengan orang yang kita cintai itu selalu ada jarak ya, betul ya? Kalau saya kerja, kalau saya pas keluar kota, jauh sekali jaraknya dengan istri saya. Tapi itulah cinta di dunia ini. Tidak bisa selalu kita dekat-dekat. Pasti dipisahkan waktu. Bahkan saya sudah siapkan ke keluarga saya, selalu ngomong, ke jemaat juga saya selalu ngomong, kita manusia ini pasti mati loh. Jangan dipikirkan bahwa selalu akan ada papa, akan selalu ada suami, akan ada gembala. Harus berganti, harus tiada, itulah manusia. Tapi Musa mengatakan, firman itu dekat di dalam mulutmu, dekat di dalam hatimu. Maksudnya apa? Ini adalah sebuah relasi, ini adalah sebuah hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sangat dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah dekat dengan Tuhan atau dengan seseorang, saya tidak pernah melihat orang yang bergaul karib dan dekat itu saling memanfaatkan. Tidak akan pernah saling memanfaatkan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak pernah ada dalam pikiran kita ingin memanfaatkan Tuhan. Aku mau dekat-dekat sama Tuhan supaya apa? Supaya tahun depan utangku lunas. Aku mau dekat-dekat sama Tuhan supaya apa? Supaya besok-besok aku berhasil. Itu memanfaatkan namanya. Aku mau dekat-dekat sama istriku supaya aku dikasih kopi yang enak. Nah itu memanfaatkan namanya. Itu bukan cinta yang sejati. Tuhan katakan firman itu dekat di mulutmu, ada di dalam hatimu. Maksudnya apa? Dia selalu menyertai kita setiap saat. Immanuel, amin. Dia cuma minta do it, bukan do it. Do it, lakukan lakukan. Dekat di mulutmu, di dalam hatimu, untuk apa saudara? Untuk dilakukan. Saya menghitung ada 52 kali saya berkhotbah hari Minggu 1 tahun ini. 52 kali Minggu saya berkhotbah dengan segala keterbatasan sambil saya tertunduk di hadapan Tuhan sambil merenungkan, mempersiapkan firman ini. Tuhan, ampuni saya gembala yang tidak setia. 52 kali saya berkhotbah itu. Ada saja kelemahan saya Tuhan. Ada saja saya tidak maksimal mempersiapkan rumput yang segar bagi domba-domba. Tapi saya ingin mengatakan itu urusan saya kepada Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan kepada jemaat, 52 kali firman Allah disampaikan di sini setiap hari Minggu. 52 kali di sini firman Allah disampaikan waktu ibadah doa. 52 kali kebaktian kaum muda. 52 kali yang lain-lain setiap minggu. Itu kita lakukan. Sudah sangat banyak. Terlalu banyak firman Allah yang sudah kita dengarkan, yang sudah diperdengarkan untuk kita. Tuhan minta satu saja. Lakukan. Amin saudara. Mau jadi pelaku-pelaku firman di tahun 2023. Supaya engkau berhasil dikatakan. Supaya perjalananmu beruntung. Lakukan firman itu. Saya terima kasih tadi kesaksian dari penatua itu. Saya sebenarnya sudah sejak jauh-jauh hari tahu semuanya akan happy ending. Tahu happy ending? Semuanya akan sangat berakhir dengan baik kalau apa? Tetap melakukan firman Allah. Jangan sampai meninggalkan Tuhan. Jangan tidak setia melayani Tuhan. Maka sudah pasti ujungnya adalah kebahagiaan. Amin. Ujungnya itu adalah pertolongan Tuhan. Kesaksian dari Bapak Penatua tadi, semoga memberikan pengertian kepada kita sidang jemaat. Apapun pergumulan-pergumulan hidup kita, tetaplah mengasihi Tuhan. Amin. Terlalu singkat waktu ini kalau saya pakai untuk bersaksi 1 tahun Tuhan menyertai kita. Mau kurang apa lagi saudara? Retreat kita yang sudah disaksikan aja tadi. Retreat di tengah pandemik saudara. 1 tahun didoakan, dipersiapkan. Di awal-awal saya berpikir saya telah melakukan kesalahan yang besar. Karena apa? Saya telah menyampaikan rencana kepada jemaat dengan iman yang
sangat dipertaruhkan. Dan apa jadinya kalau retreatnya tidak jadi? Berarti apa? Gugurlah semuanya iman yang sudah disampaikan. Di awal-awal begitu. Tapi setelah jalan bulan-bulan saya santai aja. Karena apa? Saya melihat sudah didoakan, saya melihat panitia sudah ada, saya melihat butir-butir, benih-benih dan berkas-berkas pertolongan Tuhan terjadi. Mau kurang apa lagi saudara? Saudara sebelum menutup tahun ini harus punya bukti satu yang engkau bawa nanti di jam 12 menyeberang ke tahun yang baru, bahwa Tuhan telah banyak menolong saya. Amin. Harus ada itu. Kalau enggak ada itu, kamu tidak berhasil menemukan pertolongan Tuhan, berbahaya. Setidaknya kamu harus bilang, terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa menghirup udara dengan sehat. Amin. Terima kasih Tuhan, setidaknya hari ini aku tidak bertahun baru di rumah sakit. Amin saudara. Terima kasih Tuhan, setidaknya tahun ini saya tidak dikejar-kejar oleh maling. Terima kasih Tuhan, saya mengakhiri tahun ini bisa berkumpul dengan teman-teman seiman. Habis ini bareng-bareng gathering bersama-sama. Entah apa nanti yang mau dibakar ya. Tapi rame-rame kita bersyukur. Amin saudara. Pada tanggal 8 nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lanjutan dari malam hari ini. Jika kita harus memilih hari ini untuk hari esok, maka pilihlah diberkati Tuhan, namun disertai dengan komitmen. Amin saudara. Yang pertama tadi, pilihlah Tuhan, mencintai Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Minggu depan hari tanggal 8 hari Minggu saya akan berbicara tentang pilihlah diberkati Tuhan, namun disertai dengan komitmen kita menjalani tahun 2023 dengan setia mencintai Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menjelang tahun baru. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kita mau ambil waktu ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang telah menolong kami sepanjang tahun ini. Tuhan, kami merasakan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Kami telah disertai, kami telah diberkati, kami telah dilindungi, kami diperhatikan oleh Tuhan. Mencintaimu ya Tuhan bukan jadi beban. Mengasihimu ya Tuhan adalah sebuah anugerah. Kasih Tuhan, oh terima kasih. Sungguh mulia, Haleluya. Tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbananmu, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Oh terpujilah nama. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, sempurna bagi kami. Kasih Kasih Tuhan tak bersyarat. tak bersyarat, Haleluya. tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari Terima kasih Tuhan. yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah. Terpujilah Kami bersyukur. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Katakan jemaat, salibmu kemenangan. Salibmu kemenanganku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Pilu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Dari lubuk hati kami mau bersyukur Dari Tuhan. dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari jemaat angkat tanganmu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus kami bersyukur. Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari hati kami mau bersyukur. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Dari dalam lubuk hati dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. lagi sekali jemaat Tuhan. Dari dalam lubuk hati kita mau bersyukur. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami berterima kasih. Mari jemaat ucapkan syukurmu mengakhiri tahun ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bawa hidupmu kasih Tuhan bukan dengan beban tapi dengan syukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar mencintai, mengasihi Engkau Tuhan dengan tulus. Karena mengasihi itu bukan beban, tetapi sukacita, anugerah bagi kami. Ampuni kami karena kami mungkin pernah merasa terbeban untuk datang beribadah, merasa berat untuk melayani Tuhan, berat untuk berkorban, berat melakukan sesuatu. Karena sesungguhnya kami tidak mencintai Tuhan, kami hanya memanfaatkan Tuhan. Tahun 2023 kami jelang dengan syukur. Kami mau belajar Tuhan, mengasihi Engkau dengan apa adanya, tak bersyarat. Seperti kasih-Mu, kasih Tuhan. Kami beruntung lepas dari maut. Tidak ada yang bisa menggantikan itu Tuhan. Mungkin kami tidak terlalu baik juga ekonomi kami mengakhiri tahun ini. Keadaan keluarga mungkin tidak terlalu baik, kesehatan tidak terlalu baik. Tapi ada Yesus Kristus. Segala-galanya kami telah miliki. Karena Engkau Yesus masih ada dalam hidup kami. Kami beruntung Tuhan malam ini bisa beribadah. Mengakhiri tahun 2022
kami memasuki tahun yang baru. Kami syukuri, kami akan melangkah bersama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Berkat oleh firman Tuhan, amin. Amin ya. Tuhan itu baik dalam hidup kita dan akan selalu baik dalam seluruh hidup kita. Kita akan diberikan kesempatan mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini, yang membuat kami untuk semakin mengasihi Tuhan, belajar mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kami dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami akan mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini. Kau menolong, memberikan hati yang sukacita bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami kumpulkan persembahan. Amin. Petugas persembahan dipersilakan. Kita akan nyanyi satu pujian. Hari yang terbaik, hidupku ada di tangan-Mu. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama kita berdiri, kita memuji Tuhan, karena hari ini hari yang terbaik bagi kita. Ku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah,
silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap hari yang kita rasakan biarlah itu menjadi hari yang terbaik untuk kita. Amin. Pengumuman untuk kita ibadah akan kita mulai lagi pada tanggal 8 Desember di ibadah Minggu. Maaf. Masih Januari, 8 Januari tahun 2023 ya. Kita akan beribadah kembali, bertemu di tempat ini dan jam 8 pagi. Dan itu nanti sudah ada sekolah minggu atau apa nanti kita rembukan kembali ya. Nanti akan kami umumkan di grup kita. Silahkan melihat grup untuk informasi-informasi selanjutnya. Seperti tadi sudah disampaikan Bapak Gembala, setelah ibadah ini kita ada acara kebersamaan ya. Silahkan yang ikut bergabung pulang dulu nanti dengan pakaian lebih santai maksudnya, karena kami juga akan kembali pulang dulu ke rumah baru langsung ke sini. Kita akan ada bakar-bakar, apa yang dibakar? ya jadi kita akan ada acara kebersamaan bersama dengan seluruh sidang jemaat ya di tempat ini, dan malamnya kita juga akan nginap di sini di rumah Tuhan. Jadi kita akan mengakhiri tahun ini di tempat ini. Jika ada yang mau bergabung silakan ya. Nanti tidurnya juga di hall ini bareng-bareng ya. Itu saja pengumuman yang kami sampaikan. Jika ada pengumuman lain kami akan sampaikan selanjutnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya ajak kita untuk berdiri semuanya. Kita akan nyanyi satu pujian, refrennya saja. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri tahun 2022 dengan pilihan mengasihi Tuhan. Jangan berubah lagi. Dan sekarang engkau yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Diberkatilah engkau sekalian oleh Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, bahagialah karena Tuhan mengasihi nikahmu. Diberkatilah apa yang dikerjakan tanganmu, usaha pekerjaanmu. Berhasillah karena Tuhan menolong engkau. Diberkatilah engkau dalam sekolah, kuliahmu, studimu. Engkau ibu-ibu janda yang sendiri. Engkau orang-orang yang lanjut usia. Engkau anak-anak muda sekolah minggu dan siapapun engkau. Terimalah anugerah sejahtera dari Tuhan kita. Damai sejahtera melimpah dalam hidupmu. Masukilah tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Jalani bersama dengan Tuhan. Dan raihlah kemenangan bersama dengan Tuhan. Pulanglah bersama dengan Dia yang memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Inilah berkat untuk kita sekalian. Yang sudah menerimanya katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oh Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Syukur, syukur, terima. Bersama-sama kita katakan dengan sukacita.